Selamat malam Pak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi coding yang Pak berikan. Sebelumnya nama saya Yosef Ola. Saya dari program studi Teknik Informatika semester 1. Penjelasan kode program C++ analisis data array. Program ini ditulis dalam bahasa C++ dan menggunakan array untuk menyimpan data bilangan bulat yang dimaksud oleh pengguna. Yang pertama, include dan namespace. Include stream diperlukan untuk operasi input cin dan output code. Include IOMINIP diperlukan untuk memformat output, khususnya menggunakan fungsi setPrecision untuk mengatur jumlah angka di belakang koma pada nilai rata-rata. Using namespace std memungkinkan pengguna fungsi dan objek standar C++ seperti code dan cin tanpa harus menulis std di depannya. Yang kedua, deklarasi variabel awal. Conceit int max data sama dengan 20 mendefinisikan konstanta untuk batas maksimal jumlah data yang dapat ditampung oleh array, yaitu 20. Int n variabel untuk menyimpan jumlah data yang akan dimasukkan oleh pengguna. Int data dalam kurung siku max data mendeklarasikan array bernama data dengan ukuran 20 yang akan digunakan untuk menyimpan semua data bilangan bulat. Int max min variabel untuk menyimpan nilai terbesar max dan terkecil min dari kumpulan data. Double rata-rata variabel untuk menyimpan hasil perhitungan rata-rata menggunakan tipe double agar hasilnya bisa berupa bilangan desimal. Yang ketiga, input jumlah data dan validasi. Program meminta pengguna memasukkan jumlah data n. Ada dua kondisi validasi. 1. Memastikan n lebih dari 0. 2. Memastikan n tidak memiliki max data 20. Jika validasi gagal, program akan menampilkan pesan kesalahan dan keluar dengan mengembalikan nilai 1, menunjukkan bahwa ada kesalahan. Yang keempat, input data ke dalam perulangan. Menggunakan perulangan for yang berjalan sama dengan hingga sama dengan n kurang 1. Pada setiap iterasi, program meminta input dari pengguna untuk dan menyimpannya ke dalam elemen array yang sesuai, yaitu data dalam kurung siku i. Misalnya, input pertama disimpan data dalam kurung siku 0, kedua di data dalam kurung siku 1, dan seterusnya. Yang menampilkan kembali menggunakan perulangan for untuk mencetak setiap elemen array data dalam kurung siku i. Perintah if dalam kurung i lebih kecil dari n sama dengan 1 digunakan untuk memastikan tanda koma hanya dicetak di antara data, bukan setelah data terakhir. Yang berikut, perhitungan nilai maksimum minimum total. Inisialisasi awal variabel max, min, dan total semuanya diinisialisasi dengan elemen pertama dari array, yaitu data dalam kurung siku 0. Ini adalah langkah penting agar perbandingan di perulang dapat dimulai. Perulangan for dimulai dari i sama dengan 1 elemen kedua karena elemen pertama sudah diinisialisasi. Maksimum data dalam kurung siku i lebih besar dari nilai max saat ini, maka max diperbarui dengan data dalam kurung siku i. Minimum, jika data dalam kurung siku i lebih kecil dari nilai min saat ini, maka min diperbarui dengan total diperbarui dengan data dalam kurung siku i.
Total data dalam kurung siku I ditambahkan ke variabel total untuk mengakumulasi jumlah seluruh data. Yang berikut, perhitungan data-data dan output hasil. Perhitungan rata-rata, statics, cost, double, total. Melakukan tipe casing, perubahan tipe data pada total dari int menjadi double. Ini memastikan bahwa pembagian n dilakukan sebagai pembagian floating point desimal sehingga hasil rata-rata akurat. Hasil pembagian disimpan di rata-rata. Output hasil. Videx digunakan untuk menampilkan angka dalam notasi desimal tetap, bukan notasi ilmiah. Setpression 2 digunakan untuk membatasi angka desimal dan variabel rata-rata menjadi 2 angka di belakang koma. Oke, baik Pak, terima kasih. Lanjut yang kedua.